Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aliksan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0479359927. Pada video kali ini saya diminta untuk mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah MSIM 4301, yaitu di mana saya diharuskan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dari bahasa pemrograman Java, yang dimana aplikasi itu mengelola manajemen perpustakaan, yaitu dengan konsep-konsep berupa kelas, objek, metode, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if else, switch case, for, will, and will. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu: 1. Saya mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword dalam kelas objek dan metode. Kedua, mampu mengimplementasikan array dan string dalam metode. Dan 3, saya mampu mengimplementasikan struktur keputusan untuk pemrosesan data. Dan keempat, mampu mengimplementasikan struktur pengulangan seperti for each, will, and will. Soal tugasnya adalah diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur yaitu: 1. Input data buku, yang mana isinya program harus dimiliki data buku perpustakaan yang disimpan di RAM array. Setiap buku memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Minimal 4 buku di dalam masing-masing kategori: fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Dan kedua, peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk meminjam sehingga mereka bisa memasukkan input hingga selesai. Terus, jika buku tidak tersedia, sistem dapat meminta ulang input hingga buku tersedia. Contoh format input pinjaman. Nah, di sini sudah dijelaskan beberapa persyaratan logika yang diminta oleh dosen kami ya. Saya sudah membuatkan sebuah aplikasi sederhana beserta logit-logitnya, yang mana aplikasi ini sudah menerapkan semua yang diminta dan dibutuhkan oleh standar aplikasi tersebut. Dan saya diminta untuk menjelaskan bagaimana programnya itu berjalan ya. Nah, langsung saja kita jelaskan. Saya memiliki 2 kelas. Yang pertama, kelas buku. Kelas buku ini digunakan sebagai tempat penyimpanan beberapa blueprint, juga metode-metode ya. Terus saya memiliki kelas utamanya, yaitu kelas yang akan menjadi executable, yaitu main kelasnya, tapi saya ganti dengan perpustakaan karena sebelumnya saya mengerjakan menggunakan main kelas juga. Jadi saya menggantinya dengan perpustakaan. Langsung saja saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, masuk ke dalam kelas buku.java. Di sini ada public class buku. Ini adalah merupakan pembukaan kelas. Pembukaan kelas. Kelas buku ini jadi blueprint atau cetakan buat bikin objek buku ya. Jadi ini menjadi cetakannya untuk blueprintnya yang nanti akan dicetak. Terus setelahnya di baris bawahnya ada variabel-variabel. Yang pertama string, kedua string juga, ketiga string, dan keempatnya boolean. Nah, di sini itu merupakan variabel instance atau atribut dari objek, yaitu misalnya contoh ada judul, terus ada penulis, ada kategori. Nah, ini berjenis atau bertipe variabelnya itu string, yaitu digunakan nanti untuk mencetak blueprint yang berupa string ya. Kemudian ada variabel yang berbentuk boolean. Nah, boolean ini berisi biasanya true or false, yaitu menyediakan hasil, menyediakan maksud program yang bertujuan untuk menjelaskan buku ini tersedia atau tidak ya. Nah, cukup sampai situ dulu yang dari buku. Kemudian
ada di Java pabrik pabrik masih di ini masih di pabrik buku, yaitu pada konstruktor ini merupakan konstruktor ya. Jadi diketik di pabrik kemudian ditulis buku, ini merupakan penunjukan bahwa ini adalah konstruktor. Yaitu konstruktor itu dibuat bikin objek baru, yaitu this variable merujuk atribut milik kelas yang bukan parameter metode ya. Jadi ini itu merupakan konstruktor. Jadi konstruktor itu nanti ketika kita ketika kita membuat apa namanya ini tuh yang inisialisasi buku itu langsung, yaitu langsung diisi, karena dia itu tidak perlu mengulang-ulang gitu. Konstruktor itu tujuannya seperti itu. Jadi biar bisa langsung sekalian membuat sekalian mengisi gitu. Kemudian ada metode set tersedia. Metode setter buat ubah status ketersediaan. Jadi ini metodenya itu digunakan untuk membuat status ketersediaan. Kemudian ada getter juga. Getternya ini getter status pakai operasi ternary ya. Kalau tersedia maka true. Return tersedia. Maksudnya ketika tersedia maksudnya true, maka kembalikan hasilnya itu tersedia. Kalau tidak maka dia returnnya pinjam. Dipinjam atau maksudnya si bukunya itu dipinjam ya. Jadi getter setternya itu seperti itu. Kemudian ada metode display. Metode ini dibuat untuk nampilin data lengkap. Data lengkap buku saat dipanggil. Ini bakal dipakai waktu misalnya kita mau panggil semua daftar buku ya. Jadi ini metodenya itu digunakan untuk seperti itu. Nah, kemungkinan kurang lebih seperti itu saja yang di kelas buku.java. Terus di kelas perpustakaan ya, di main.java paling atas. Nah, seperti biasa, ini merupakan pada awalnya itu ya pasti harus ada global variabelnya ya, dan metode utama. Terus kita lihat di sini itu ada static array list sama kurung buka kurung tutup buku. Terus sampai ada static scanner ini digunakan untuk buat nampung semua buku dari perpustakaan. Kemudian scanner juga ya merupakan input dari keyboardnya ya. Jadi si scanner ini merupakan bisa dibilang kelas yang memang sudah ada dari Java-nya. Jadi ini murni dari Java seperti biasa. Terus ada ini, yaitu fungsi utama Java. Jadi ini itu fungsi utama yang dijalankan pertama kali pada inisialisasi buku buat nambahin data dummy dan menu utama UI utama ya ini. Jadi ini fungsinya seperti itu. Kemudian ada inisialisasi buku. Ini merupakan daftar, ini merupakan tambahan beberapa buku dari awal, yaitu pencetakan tadi konstruktor ini udah include, termasuk juga ngasih nama-nama bukunya. Karena kenapa kok ini udah langsung seperti ini? Karena sebelumnya kita membuat konstruktornya. Jadi ketika di executable menggunakan penginisiasian nah pokoknya itu tinggal langsung diisi ya. Juga termasuk tadi booleannya juga langsung diisi, yaitu true or false-nya itu udah ada semua. Tapi ini kita isi true karena kan sebelum dieksekusi belum ada peminjaman buku sama sekali. Kemudian ada ini pilihan do. Jadi ini bisa dibilang pakai do while
biar looping terus sampai user pilih keluar gitu. Jadi ini merupakan looping yang mana loopingnya itu agar usernya itu keluar. Nah, terus ada sistem outprint seperti biasa, ini buat nampilin itu buat ambil pilihan user di next line. Nah, itu di next line ini buat ngilangin sisa new line. Jadi kurang lebih seperti itu buat ngilangin new line nih. Nah, terus habis itu ada switch juga ya. Switch pilihan ini punya beberapa case. Ini digunakan untuk pilihan menu diproses lewat switch case-nya. Nah, kemudian ada juga metode, yaitu juga perulangan menggunakan for each, panggil metode display dari setiap objek buku yang tadi ya. Nah, itu ini di sini kurang lebih tempat executable-nya. Kemudian ada pinjam buku ya, ada metode pinjam buku. Ini menggunakan array list juga. Jadi buat nampung buku yang berhasil dipinjam. Jadi kurang lebih seperti ini metodenya juga. Kemudian ada perulangan juga nih. Ini perulangan while, yaitu perulangan buat input terus menerus sampai user ketik selesai juga. Ini sama aja ya. Jadi perulangan while-nya itu buat si usernya itu nginput terus, biar si user itu nginput gitu. Ini kalau misalnya nggak nginput ya dia minimal ngetik selesai gitu. Terus ada boolean, ketemu ini. Ini digunakan untuk cari judul buku, kalau ketemu dicek apakah tersedia gitu. Jadi kalau misalnya ininya itu bukunya itu ketemu, terus dicek dulu tersedia atau enggak. Kalau misalnya tersedia, maka sistem diminta untuk mengeluarkan tulisan buku berhasil disedia. Kalau nggak tersedia ya buku sedang dipinjam gitu kan. Karena soalnya ini kan peminjaman buku gitu. Kalau misalnya udah dipinjam ya nggak bisa kita pinjam dong. Sistem harus mengeluarkan buku sedang dipinjam. Kemudian ada lagi logits lagi. Jika nggak ketemu maka bukunya itu tidak ditemukan. Misalnya user tidak menulis buku tapi tidak ada namanya itu di dalam daftar buku, maka tidak dapat ditemukan. Bukunya itu ditulisnya sama sistem itu nggak ketemu gitu loh bukunya. Terus lanjut lagi, kembalikan buku. Nah, pada metode kembalikan buku ini, yaitu static void kembalikan buku. Metode ini digunakan untuk ambil input judul buku yang ingin dikembalikan. Jadi awalnya ini start awal metode. Kemudian ada perulangan lagi for if seperti biasa, digunakan mencetak apakah buku tersebut sedang dipinjam. Kalau iya, set jadi tersedia lagi gitu. Jadi ini metodenya ini ketika bukunya itu tadinya dipinjam terus udah dikembalikan gitu nama bukunya, maka sistem itu harus mengubah statusnya menjadi tersedia, bukan masih dipinjam lagi gitu ya. Kemudian ada logik lagi, yaitu untuk mencetak, misalnya si peminjam buku ini pinjamnya itu terlambat balikinnya atau enggak gitu. Kalau misalnya dia balikinnya terlambat, maka dikali sama dengan 5.000 gitu.
Jadi misalnya terlambatnya lebih dari 7 hari nih, maka didendakan dikali 5.000 per hari yang telat gitu. Kalau misalnya dendanya 7 hari gitu. Kemudian ada menu admin. Jadi ada metode menu admin. Metode menu admin ini merupakan menu buat admin nambah atau ubah atau hapus buku gitu. Jadi metode ini digunakan seperti itu. Terus ada namanya metode tambah buku. Nah, ini tulisannya seperti ini. Metode ini digunakan untuk ambil input lalu buka objek baru, langsung tambahkan ke daftar buku gitu. Terus ada juga metode edit buku. Metode edit buku ini digunakan untuk cari buku yang cocok lalu ubah judul, penulis atau kategori baru gitu. Kemudian ada hapus buku, ini buat admin ya. Jadi yang tadi itu juga buat admin. Itu menggunakan loop juga. Looping ini untuk cari buku berdasarkan indeks gitu. Indeks I. Jadi kan ada indeks ini. Dengan dihapus dengan remove gitu. Jadi ini itu pakai indeks I ya. Jadi inisialisasinya pakai indeks I. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sudah menjelaskan beberapa penginisialisasian variabel, penginisialisasian objek. Terus juga kita sudah menjelaskan beberapa tujuan dan maksud dari metode-metode yang sudah ditulis tadi. Kemungkinan kurang lebihnya seperti itu ya untuk penjelasannya. Mungkin hanya ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.